Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, penuh semangat. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang penjualan konsinyasi. Ya, kita lihat. Oke, di sini ibu lihat ya, konsinyasi. Apa itu yang dimaksud dengan penjualan konsinyasi? Ya, konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan kontribusi tertentu. Nah, konsinyasi terjadi di sini, yaitu contohnya ini adalah toko Gramedia, di mana kalian tahu ya, di toko Gramedia ini menjual buku-buku ya, baik buku pelajaran, novel ya, dan lain sebagainya. Nah, di Gramedia ini terjadi konsinyasi ya, di mana pihak konsinyor menitipkan barangnya berupa buku-buku tadi ke toko ini ya. Kemudian ada lagi department store Matahari. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada sepatu ya, ini adalah termasuk dari barang-barang konsinyasi ya, dari konsinyornya menitipkan kepada si komisioner tadi ya. Nah, ini ada baju-baju ya, dititipkan ke toko ini. Nah, ini ada bon konsinyasinya ya, teman-teman ya. Nah, berarti selain terjadi penjualan konsinyasi ini harus disertakan bukti transaksi ya yang disebut dengan bon konsinyasinya. Nah, pihak-pihak ya yang terlibat dalam penjualan konsinyasi ini adalah yang pertama pemilik. Pemilik itu adalah disebut dengan konsinyor. Adalah orang yang menyerahkan barang atau disebut dengan pengamanat. Kedua, penerima barang. Penerima barang disebut dengan konsinyi. Adalah pihak yang menerima barang atau yang disebut dengan komisioner. Nah, keuntungan konsinyasi ya. Keuntungan transaksi konsinyasi bagi pemilik atau konsinyor adalah apa? Yang pertama, daerah pemasaran lebih luas ya. Jadi tidak hanya di wilayahnya saja tapi dia bisa menitipkan ke berbagai toko lain atau daerah lain. Yang kedua, harga jual eceran dapat dikendalikan karena pihak konsinyorlah yang menentukan harga tersebut. Yang ketiga, mungkin konsinyor ingin mendapatkan penjual khusus. Jadi, artinya misalnya, oh toko ini sudah punya brand ya, brandednya. Nah, maka dititipkan ke toko tersebut agar lebih cepat terjual. Hmm. Yang kedua, keuntungan transaksi konsinyasi bagi komisioner atau konsinyi adalah ya, yang pertama, resiko tertentu dapat dihindari, seperti rugi, kerusakan fisik, dan fluktuasi harga. Yang kedua, tidak memerlukan modal yang besar. Hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, apa saja? Yaitu penyerahan barang konsinyasi tidak diikuti dengan kepemindahan hak milik. Artinya, ya, si komisioner tadi lebih berfungsi sebagai perantara saja yang menjualkan barang milik konsinyor. Kepemilikan akan berakhir pada saat barang terjual. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak konsinyi. Jadi tidak perlu mencatat inventaris barangnya karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor sehingga dilaporkan sebagai persediaan oleh pihak konsinyor. Jadi pihak konsinyi tidak perlu melakukan atau mencatat kartu persediaan barang. Perjanjian konsinyasi mengatur hak dan kewajiban konsinyor maupun konsinyi. Misalnya, komisi untuk konsinyi, syarat-syarat pembayaran, penyerahan barang, dan pengumpulan piutang tidak dapat ditagih. Penanggungan biaya yang dikeluarkan komisioner dalam rangka penerimaan
penyimpanan dan penjualan barang, penyelesaian dan jangka waktu laporan yang harus disajikan untuk konsinyor. Dalam perjanjian konsinyasi, pihak konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan barang-barang konsinyasi, sejak saat pengiriman sampai dengan barang yang bersangkutan dapat dijual oleh konsinyi, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Nah, teman-teman, ada akuntansi untuk konsinyasi loh. Jadi bukan hanya eh, akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, tapi akuntansi untuk konsinyasi juga ada. Ya, akuntansi untuk konsinyor dan akuntansi untuk konsinyi. Metode pencatatannya ada metode laba terpisah, yaitu metode di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi dicatat terpisah dengan laba atau rugi dari penjualan reguler. Ada metode laba tidak terpisah, metode di mana laba rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dengan laba atau rugi penjualan reguler. Akuntansi untuk konsinyor dengan metode laba terpisah. Jika transaksinya pengiriman barang konsinyasi, maka ayat jurnalnya barang konsinyasi pengiriman barang didebit pada persediaan di kredit. Ya. Kemudian jika transaksinya pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, maka akan dijurnal barang konsinyasi biaya angkut didebit pada kas. Jika transaksinya menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya, dan pendapatan yang akan diterima komisioner, maka jurnalnya adalah piutang komisioner didebit, barang konsinyasi biaya komisi didebit pada barang konsinyasi penjualan di kredit. Jika transaksi menerima pembayaran dari komisioner, maka kas pada piutang komisioner. Ya, jika menggunakan metode laba tidak terpisah, jika terjadi pembayaran biaya angkut, maka biaya angkut pada kas. Jika menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya, dan pendapatan yang akan diterima komisioner, maka akan dijurnal oleh pihak konsinyor piutang komisioner didebit, biaya komisi, penjualan di kredit, harga pokok penjualan pada persediaan. Jika transaksi menerima pembayaran dari komisioner, maka akan dijurnal kas pada piutang komisioner. Nah, bagaimana akuntansi untuk konsinyi? Jika menggunakan metode laba terpisah, maka jika transaksi terjadi membayar biaya angkut atau perakitan, maka akan dijurnal barang komisi pada kas. Jika transaksinya menjual barang komisi, maka kas pada barang komisi. Jika mengirimkan laporan pertanggungjawaban dan mengakui pendapatan komisi, maka akan dijurnal barang komisi pada utang pengamanat. Ya, karena baru mengirimkan laporan saja, maka utangnya tetap ada di sebelah kredit karena belum dibayarkan. Jadi si konsinyi ini masih memiliki utang. Ya, barang komisi pada pendapatan komisi. Nah, jika transaksinya terjadi mengirim pembayaran kepada pengamanat, maka utang pengamanat pada kas. Kenapa utang pengamanatnya ada di sebelah debit? Karena sudah dibayarkan, uang kasnya sudah habis, maka di sebelah kredit. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian akuntansi untuk konsinyi. Metode laba tidak terpisah ya. Jika menggunakan metode laba tidak terpisah bagi akuntansi untuk konsinyi, yaitu jika terjadi transaksi membayar biaya angkut, maka utang pengamanat pada kas. Jika menjual barang konsinyasi, maka kas penjualan, pembelian pada utang pengamanat. Jika mengirim pembayaran kepada pengamanat, maka akan dijurnal utang pengamanat pada kas. Ya. Nah, teman-teman, jika kalian sudah literasi setelah Ibu jelaskan ini, maka ada contoh soalnya loh. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Kalian baca pada awal tahun 2010, CV Juara mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Arena. Isi perjanjian tersebut antara lain ini. CV Juara akan menitipkan sepeda ke toko Arena. Toko Arena berhak atas komisi 10%. Semua biaya ditanggung konsinyor. Toko Arena harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Ya, itu isi perjanjiannya. Apa saja transaksi yang berhubungan di dalam soal ini?